Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli. Jadi di sini saya akan mereview buku dari Keigo Higashino, yaitu yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Karya Higashino ini mengisahkan tentang 3 orang seorang pemuda, yaitu Atsuya, Kohei, dan Shota, yang bersembunyi di sebuah toko kelontong tua setelah melakukan pencurian. Di toko tersebut, mereka menemukan sepucuk surat yang misterius yang berada di kotak susunya. Nah, jadi toko kelontong Namiya ini tuh dulunya milik kakek yang bernama Namiya Yuji, yang ingin membuka jasa konsultasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan konsultasinya. Walaupun konsultasinya itu sebenarnya bukan yang awalnya itu bukannya serius, jadi kayak ada anak SD yang bertanya gimana caranya supaya dia itu dapatkan nilai yang bagus. Padahal ya sebenarnya jawabannya ya simpel aja, pengen belajar. Nah, toko ini toko kelontong Namiya itu yang dari 3 pemuda yang dari awal itu dia jadikan tempat persembunyian karena dia telah mencuri di area sekitar. Nah, peristiwanya itu banyak banget karena setelah menemukan surat misterius itu, si 3 orang itu yang tadi 3 orang pemuda itu tuh dia seakan memberikan konsultasi kepada orang yang beranggapan kalau misalnya dia itu konsultasi dengan Namiya. Padahal orang-orang itu yang tadi 3 pemuda itu yang memberikan konsultasinya ke orang-orang lain dengan nama yang samaran, anonim. Karena emang dari toko kelontong Namiya ini sendiri, dari Namiya Yuji ini memberikan suatu persyaratan adalah dengan anonim, biar orang-orang yang mempunyai masalah yang rumit dan yang kayak pribadi itu bisa lebih gampang dan lebih leluasa untuk menyerahkan keluh kesahnya atau meminta saran. Jadi dengan nama samaran, banyak yang nama samaran yang digunakan. Nah, jadi melalui surat-surat tersebut, Namiya akan memberikan suatu konsultasi yang dimana itu bisa berguna. Bahkan ada yang memberikan konsultasinya itu untuk bagaimana caranya investasi. Padahal Namiya Yuji ini mempunyai toko kelontong yang biasa-biasa aja, bukan yang punya perusahaan atau punya hal-hal yang gede ekonomi, tapi ternyata ya cuman toko kelontong biasa saja. Cuman karena dia awalnya cuman iseng untuk konsultasi, lama-lama banyak orang yang pengen minta konsultasinya dan bagus gitu loh. Jadi ini emang kalau untuk jadi segi cerita ini emang lumayan bagus nih. Terus juga ada kayak beberapa pesan moral yang disampaikan di software ini, yaitu kayak walaupun kita terjebak dengan nasib yang sangat buruk, jadi kita tuh tetap harus berusaha hidup tanpa putus asa dan pasti ada caranya hidup gitu loh. Nah, dan kita harus memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita melalui pilihan yang kita buat. Nah, jadi jangan kayak bimbang gitu. Kenapa? Jadi kita tuh harus mengambil keputusan yang harus diambil. Jangan bimbang, kita jadi nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, kesimpulan dari Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini adalah kisah menginspirasi tentang pertumbuhan pribadi, penyesalan, dan kekuatan untuk mengubah nasib melalui tindakan yang baik. Dengan kata-kata dari kelontong Namiya ini, banyak beberapa orang yang telah berubah hidupnya 180 derajat dari yang terpuruk karena masalah yang sangat berat menjadi kekuatan dari mereka. Nah, ada satu hal unik di toko kelontong Namiya ini, semuanya itu berhubungan dengan panti asuhan, yang dimana ada satu kejadian di panti asuhan ini, yang dimana itu ada kejadian di malam tahun baru, di malam Natal, toko si panti asuhan ini atau tempat panti asuhan ini itu mengalami kebakaran. Nah, yang bikin ini tempat spesial atau bikin tempat yang satu hal yang istimewa karena dari semua karakter yang ada di sini, semuanya itu mempunyai hubungan di panti asuhan ini. Bukan cuman seperti tempat doang, tapi mereka itu mempunyai ikatan yang lumayan dekat, seperti Atsuya, Kohei, dan 3 pemuda itu ya. Itu dia tuh seperti awalnya itu adalah anak panti asuhan yang kabur, dan awalnya mereka bekerja, cuman karena mereka tidak kuat dengan kerjaannya, jadi mereka kabur bertiga dan untuk mencuri. Nah, terus ada satu lagi perempuan. Nah, dia itu
awalnya itu adalah seperti bartender di bar. Nah cuman dia itu kayak mendengar di internet atau melihat di internet ada konsultasi dengan Namiya, toko kelontong Namiya. Nah dia tuh berusaha untuk konsultasi gimana caranya dia itu bisa hidup di masa depan dengan suatu hal yang, karena bartender ini kan bukan suatu hal yang bisa kepanjangan, nggak semua orang bisa tetap stay di situ. Jadi dia gimana caranya supaya dia itu bisa hidup menghidupi keluarganya yang tidak berkecupan gitu. Dan hasil dari toko kelontong Namiya ini, perempuan itu bisa berhasil dengan dapat kekayaan yang luar biasa. Bahkan dia itu bisa membuat sebuah perusahaan di bidang teknologi. Nah itu adalah bisa kita pikirkan, yang awalnya dia kerja di bartender yang mungkin kerja bisa sampai 5 tahun doang di umur muda, tapi setelah dia berkonsultasi di toko kelontong Namiya, dia itu bisa merubah kehidupannya dengan lebih makmur. Nah caranya beberapa orang itu dengan mengirimkan surat di jam 11 malam di kotak suratnya, di kotak susu. Nah setelah itu toko kelontong Namiya bakalan mengirim suratnya lagi di kotak susu lagi. Jadi mereka akan mengambil akan taruh suratnya di kotak susu. Setelah itu Namiya Yuji bakalan mengirimkan jawabannya dan menaruh di dekat kotak susu itu. Dan mereka akan mengambil mungkin keesokan harinya atau lulusan nanti, atau bahkan kadang Namiya Yuji itu yang awalnya itu akan menempel surat-suratnya itu di dinding mading yang ada di tokonya, karena itu kan toko kelontong awalnya toko kelontong biasa. Nah dari cerita tersebut memang suatu hal yang menarik lah buat kita. Terus juga ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap keputusan yang diambil dalam hidup, yang dimana kita itu harus berpikir terus, nggak boleh menyerah. Nah itu saya sih review dari buku ini. Kalau rekomendasi buku lain ya bisa aja, tapi ini adalah buku pertama saya yang dari Keigo Higashino, jadi bagus lah. Terus juga Keigo Higashino terkenal dengan novel-novel yang membuat misteri-misterinya. Ada beberapa novel misterinya Keigo Higashino yang bagus juga, dan saya lagi baca itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.